Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan dan rahmat dan hidayahnya serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang telah memberikan contoh teladan bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang pertama saya hormati Pak Tepi selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dalam acara peningkatan kapasitas SDM di lingkungan KPU Kota Sukabumi. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner Ibu Ratna, Pak Agung, kemudian juga Ibu Siska dan Pak Alan yang juga mengikuti kegiatan webinar ini. Yang saya hormati juga Sekretaris KPU Kota Sukabumi beserta para jajarannya, para Kasubag dan seluruh keluarga besar dari KPU Kota Sukabumi. Berbicara tentang kegiatan pada pagi hari ini, saya akan berangkat dulu dari tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang akan datang yang dilaksanakan pada tahun 2024. Maka tentunya perlu adanya sebuah kesiapan dari penyelenggara pemilu dari sejak awal, di mana kesuksesan atau keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini kita tahu ditentukan oleh minimal di indikator, ada 3 indikator: suksesnya tahapan, kemudian suksesnya pelaksanaan, dan suksesnya hasil pemilu. Nah, tentunya kesuksesan pelaksanaan pemilu ini dapat tercapai apabila seluruh jajaran komisioner maupun dari sekretariat ini memiliki bekal pengetahuan yang memadai tentang manajemen kepemiluan maupun tentang penguasaan dari SDM itu sendiri. Dan hal ini tentu dinilai sangat penting dalam rangka menghadapi tantangan demokrasi elektoral yang semakin kompleks. Terlebih lagi dengan jumlah kuantitas yang dimiliki oleh SDM KPU Kota Sukabumi khususnya, karena kita lihat belum sesuai atau sebanding dengan beban kerja yang disandangnya pada saat nanti jelang adanya hajat demokrasi. Ke depan tentu KPU Kota Sukabumi akan menghadapi tantangan yang cukup besar, tidak hanya semakin berkembangnya era digital, tapi semakin meningkatnya pengetahuan publik tentang demokrasi ini. Oleh karenanya perlu persiapan diri yang sungguh-sungguh agar kita semua mendapatkan mandat sebagai penyelenggara yang betul-betul mengalami peningkatan kapasitas, yang memiliki kemampuan baik secara pengetahuan maupun secara teknis. Maka tentunya kegiatan webinar ini dengan tema peningkatan kapasitas SDM KPU Kota Sukabumi mengenai jabatan fungsional ASN di lingkungan kota ini tentu ini sangat penting, sehingga nantinya akan tentu berimplikasi yang positif kepada lingkungan kerja baik di lingkungan KPU Kota Sukabumi. Dan ini tentunya juga akan nantinya dapat mendorong tercapainya pemilu yang sukses, aman, damai, lancar, dan kondusif di saat yang nanti akan kita jelang di pemilu tahun 2024. Nah, oleh karenanya harapan saya kepada teman-teman semuanya agar mengikuti dengan serius kegiatan ini, betul-betul diikuti sampai nanti selesai. Banyak hal-hal yang tentunya akan disampaikan oleh Pak Tepi yang penting bagi kita, khususnya nanti teman-teman di ASN ini jelang nanti persiapan dari pemilu 2024 maupun kepemiluan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Utami yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pada acara inti, namun sebelum kita memasuki acara diskusi kita, akan saya bacakan terlebih dahulu CV singkat dari moderator yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Nama yaitu Pak Basuki, pangkat golongan 4A, jabatan Sekretaris KPU Kota Sukabumi, tempat tanggal lahir Jakarta 03 Agustus 1967. Alamat tinggal saat ini di Jalan Pasir Mulus, RT 06 RW 07, Perum Bumi Pasir Rahayu, Nanggeleng, Kota Sukabumi. Itu mungkin CV yang dapat dibacakan pada moderator kita pada hari ini. Selanjutnya saya serahkan langsung kesempatan dan waktunya kepada Pak Basuki. Terima kasih host Kak Indra yang telah memandu acara ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada rekan-rekan komisioner, kemudian keluarga besar KPU, sekretariat maupun tenaga pendukung. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan webinar dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Sukabumi. Yang pagi hari ini kita akan mengambil tema terkait dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan KPU. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu komisioner maupun staf yang hadir. Yang pertama Pak Tepi Darmawan selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, kemudian Ibu Ketua KPU Bu Tami, kemudian juga anggota KPU Bu Ratna dan Pak Agung, rekan-rekan Kasubag, Pak Danan, Pak Heru, Pak Agung, dan Pak Asep, kemudian staf sekretariat maupun tenaga pendukung. Telah kita ketahui bersama bahwa peralihan jabatan administrasi ini ke dalam jabatan fungsional merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi dan merupakan prioritas kerja dari pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini dalam rangka terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, bahwa untuk menciptakan birokrasi yang handal, yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka untuk mendukung kinerja pelayanan tersebut perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Diharapkan sumber daya manusia, terutama di lingkungan KPU, Sekretariat Jenderal KPU, dapat menciptakan pekerja ASN yang pekerja keras, dinamis, kemudian terampil, menguasai iptek, dan dapat juga bersaing dengan di tingkat global. Dan untuk ke depan penyederhanaan birokrasi ini mungkin hanya wacananya ada 2 eselon, yaitu eselon 2 maupun eselon 1. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana dengan posisi jabatan struktural di tingkat KPU Kabupaten Kota, baik itu di eselon 3 maupun eselon 4. Apakah peralihan jabatan struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional menjadi keharusan, kewajiban, ataukah hanya menjadi pilihan bagi kita semua, dikaitkan dengan PKPU nomor 14 2020. Maka untuk lebih jelasnya, webinar kita hari ini sengaja kita hadirkan Bapak Tepi Darmawan selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat sebagai narasumber. Untuk mengenal lebih dekat beliau, mungkin akan saya bacakan dulu riwayat hidup beliau secara singkat, yaitu nama Dr. Andes Tepi Wawan Darmawan SH, pangkat golongan pembina tingkat 1, 4B. Mohon maaf kalau salah, Pak. Kemudian tempat tanggal, ya, betul Pak ya? Gue sudah 4C. Oh 4C, wah, makanya saya ragu-ragu nih. Mohon maaf Pak. Siap. Kemudian tempat tanggal lahir Tasikmalaya tanggal 14 Oktober 1966. Kemudian status perkawinan, menikah, alamat rumah Jalan Haji Bardan ya Pak ya? Ya, betul. Kebetulan kita juga ada namanya Pak Bardan, mohon maaf. Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kemudian pendidikan formal, SD, SMP, dan SLTA itu di Sukabumi ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian S1 di Unpad, ilmu pemerintahan, dan juga ilmu hukum. Jadi beliau ada S1-nya ada 2, kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kemudian riwayat diklat, sudah melaksanakan diklat PIM 3. Kemudian riwayat pekerjaan, staf sampai dengan
Kasubag pernah di kantor Sospol Kabupaten Sukabumi, Ya. kemudian menjadi Kasubag Teknis dan Hukmas di Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi, kemudian pernah juga menjadi Camat Kadudampit, Ya. kemudian kembali ke lingkungan sekretariat menjadi Kabak Hukum, kemudian beliau beralih ke KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Kabak Hukum dan Teknis, ya Pak ya. Oh, ya, betul. Ya, kemudian terakhir beliau sampai saat ini yang menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk menyingkat waktu Pak, mungkin webinar ini bisa dimulai. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Tepi untuk menyampaikan materinya. Mangga kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ketua, salam kembali Bu Tami. Walaupun berjumpa di dunia seperti sekarang, tapi senang rasanya hari ini kita masih bisa dipertemukan, diberikan kesehatan. Yang terhormat juga para komisioner KPU Kota Sukabumi. Saya cari-cari sebenarnya nih, Mas Agung ada di mana, Bu Ratna ada di mana. Oh iya, kelihatan. Siap, salam Mas Agung. Bu Ratna udah kelihatan. Dan tentu saja rekan saya Pak Mas Basuki, Pak Basuki yang biasa saya manggil Mas, jadi kagok kalau Pak-Pakan. Dan tentu seluruh rekan-rekan ASN, para Kasubag dan tenaga pendukung di KPU Kota Sukabumi. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad SAW atas segala apa yang sudah kita bisa nikmati pada hari ini. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada seluruhnya yang sedang menjalankan ibadah saum, selamat melaksanakan ibadah saum, mudah-mudahan kita selalu diberi mendapatkan kemenangan dan mendapatkan hikmah dari pelaksanaan saum ini. Kedua, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Satu, saya menyebutnya kebiasaan baru yang positif yang memang harus kita kembangkan dalam hal kita saat ini berusaha untuk meningkatkan kapasitas. Ya Pak Ketua, ada Pak Ketua barusan, ya sedang meningkatkan kapasitas di setiap manusia karena memang sudah jadi kewajiban sunatullah kita tentu harus selalu meningkatkan dan lebih khusus lagi dalam kaitan kita dalam kondisi berorganisasi. Atas apa yang disampaikan, sebetulnya saya sempat diskusi kepada teman-teman, tetapi kelihatannya saya tidak secara khusus untuk menyiapkan kembali presentasi, tetapi saya ingin merefreshing kembali apa yang pernah disampaikan oleh pimpinan kita di Jakarta tentang tema yang memang akan kita bahas ini, yang saat ini sungguh memang merupakan pertanyaan kita bersama, kaitan dengan perubahan, perpindahan, ada yang juga nyebutnya seperti pemaksaan dan seterusnya lah kira-kira dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Izin saya akan gunakan di mana ya? Sebentar ya, saya kok tidak tersimpan. Ya. Oke. Sebentar ya, karena tadi sudah saya simpan biar terstruktur pembicaraannya. Share. Kenapa nggak ada opsinya? Nggak masuk ke file gitu ya? Kenapa ya? Karena filenya bukan itu. Atau harus dibalik?
Dibalik dulu. Dibalik. Ya, ini oke. Oke. Baik. Soal teknologi, Mas Agung mulai yang sedikit, Yuhan. Yang selalu kita bahas hari ini dan memang layak menjadi, bisa terlihat ya? Oh ya udah. Ya udah. Oh ya. Bisa terlihat Mas Bas? Oke, baik. Sudah ya, baik. Saya ingin melihatkan lagi. Ini yang tadi jadi pertanyaan kritis pertama, bahwa memang disampaikan moderator tadi ada yang jadi prioritas. Nah, sesungguhnya pertanyaan besar kita adalah pada saat kita kemudian menyebut yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi secara spesifik, ada penyederhanaan birokrasi menjadi 2 level eselon. Inilah pertanyaan yang sampai saat ini dari informasi terakhir saya ingin sampaikan di Rapimnas sendiri yang saya ikuti di Jakarta, terakhir termasuk ya saya juga ikut merasa mencoba menyalurkan aktif apa makna 2 level eselon tersebut. Katakanlah satu simulasi yang pertama, Bu Tami dan rekan-rekan seluruhnya, dalam satker yang dipimpin oleh eselon 1, maka 2 level eselon bisa dibaca ada eselon 1 dan eselon 2 saja. Dalam satu satker yang dipimpin oleh eselon 2, seperti misalnya di provinsi, maka bisa diinterpretasi 2 level eselon itu adalah ada eselon 2 dan ada eselon 3, atau kita sebut jabatan administrator. Nah, pertanyaan berikut juga diulang sama, pada satu satker di tingkat kabupaten yang dipimpin oleh eselon 3, misalkan, apakah itu juga dimaknai eselon 3 dan eselon 4? Nah, ini terhubung langsung dengan apa yang disampaikan oleh kata pertanyaan mendasar kita tentang apakah pada saat ini yang akan kita lakukan adalah memaknai 2 level eselon ini untuk seluruh KL, kementerian dan lembaga, sehingga dibacanya hanya satu dalam satu satuan kementerian dan lembaga secara nasional, sehingga menjadi 2 level eselon itu dibacanya ada di pusat, dan di pusat itu mulai dari pusat, sehingga hanya di level eselon 1 JPT utama dan di eselon level 2 JPT pertama. Ini yang saat ini masih terus berkembang, karena memang dihubungkan tidak sesederhana yang dibayangkan tadi tentang memaknai 2 level eselon. Nah, saya sendiri termasuk yang saat ini
sedang lebih yakin, kira-kira begitu, bahwa memaknai 2 level eselon itu ada dalam setiap satuan kerja. Seperti juga yang saya dapatkan informasinya dalam sosialisasi di lingkungan pemerintah provinsi. Jadi tidak dalam konstruksi. Nah, sesungguhnya kalau di Pemda, Pak Basuki dan rekan-rekan di KPU Kota Sukabumi, ini pernah terjadi sebelum PP 18 2018 kemarin tentang jabatan baru. Di pemerintah daerah, khususnya di provinsi, pernah terjadi pada bentuk satuan kerja yang bersifat badan, tidak dikenal adanya jabatan pengawas. Karena bukan dianggap pelaksana teknis, tetapi hanya sampai di dinas dikenallah jabatan pengawas. Sehingga tidak ada eselon 4 di Bapeda, di Badan Diklat, itu tidak ada eselon 4. Sempat terjadi, tapi kemudian terkoreksi kembali sebelum terbit sekarang yang tadi sampaikan Pak Basuki, Permenpan tentang inovasi. Ini yang pertama yang ingin saya tegaskan kembali. Jadi kita sedang diskusi tentang bagaimana sesungguhnya implementasi 2 level eselon. Nah, berbeda dengan situasi ini, PKPU 14 kita tidak tersusun, tidak dalam konstruksi bagaimana pelaksanaan penjagaan birokrasi dengan konstruksi ini. Sehingga yang terjadi adalah adanya pengembangan organisasi bagi provinsi dengan tipologi A, dan ada juga untuk kabupaten kota struktur yang sama, tetapi ada pengembangan jumlah struktur di dalam organisasi kita. Nah, ini pun disampaikan di Rapim, dan saat ini pimpinan kita di Jakarta sedang lebih dahulu, walaupun simultan terjadi, lebih dahulu akan melaksanakan pelaksanaan PKPU SOTK kita sambil invasi berlangsung. Oke. Jadi konstruksi apa yang disampaikan dengan 5 kriteria yang kita melakukan penataan SOTK yang dimaksud ini adalah berbeda sama sekali semangatnya dengan penataan SOTK yang terjadi di PKPU kita, PK14. Hanya sampai Rapim kemarin belum ada gagasan, belum ada pembahasan tentang bagaimana perubahan SOTK 14. Yang ada adalah kita akan melaksanakannya. Sebagaimana akhirnya, sebagaimana dimaklum, ini untuk teman-teman, kecuali sekretaris yang berproses seleksi melalui mekanisme Capsekjen 245 yang ada stafel daftar, itu sudah kami usulkan dari provinsi, tetapi jabatan administrator di provinsi dan jabatan pengawas di kabupaten kota, termasuk yang di moratorium, kira-kira begitulah oleh Pak Sekjen, sampai kemudian kita melihat dalam kaitan SOTK ini, terbit 366 yang merubah atau melakukan perubahan terhadap mekanisme pengisian jabatan dari 245, yang antara lain terlihat semangatnya juga lebih mendahulukan adanya semangat mutasi, rotasi, dan pembinaan secara langsung dari atasan langsung dalam instansi. Oke, ini yang pertama, mudah-mudahan bisa juga melihat mengantar kembali. Jadi kursi pertama kita adalah tentang mengimplementasikan apa yang telah jadi kebijakan hanya 2 level eselon. Itu yang memang jawaban pertama tentang memangkas birokrasi. 4 eselon, 5 eselon, apalagi dalam 1 eselon ada A, B, maka itu yakinlah sebuah tahapan birokrasi yang panjang dalam konstruksi pelayanan. Ini yang dikoreksi. Oke. Saya ingin ingatkan, jadi bukan sama sekali tidak baru tentang apa itu yang disebut jabatan fungsional. Sejak saya mulai jadi pegawai juga kita sudah mendengar, saya 95 jadi pegawai. Masih dari tahun 94 dan baru diperbaharui pada tahun 2010 tentang apa itu jabatan fungsional. Yang diperbaharuinya pun adalah jenisnya. Jadi bukan gara-gara hari ini, tetapi kita mengenal ada yang disebut pejabat fungsional dan ada yang jabatan fungsional dan ada yang disebut dengan jabatan struktural sudah sejak lama. Nah, agak berbeda kemarin memang, terutama sejak kita menggunakan Undang-Undang ASN, seperti ada confuse gitu Pak Basuki,
pada saat istilah fungsional digunakan sebagai kata pengganti kata pelaksana. Dulu kita menyebutnya staf pelaksana, sekarang menjadi pejabat fungsional. Yang kita kenal, yang kita sebut tadi, yang sekarang adalah apa yang disebut dengan jabatan fungsional. Nah, mulailah kita kenal ada yang disebut arsiparis dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian muncullah pendekatan baru sebagai jawaban cepat, kira-kira begitu yang saya maksud. Jadi ini jawaban cepat bagaimana penataan restrukturi birokrasi. Tentu saja ini akan berbeda dengan PNS baru yang masuk. Katakanlah ada formasi baru jadi tenaga kesehatan, maka sejak dia testing, ikut CAT dan seterusnya berproses, dia akan langsung masuk ke dalam rumah jabatan fungsional. Kalau dia misalnya tenaga kesehatan atau dia tenaga pendidik di guru atau dosen dan seterusnya. Nah, invasi ini terjadi pada saat kita yang telah ada di dalam lingkungan ASN dan ditempatkan sebagai pegawai negeri yang berada dalam lingkungan jabatan struktural. Maka dilakukanlah proses invasi secara cepat ini. Oke. Saya tidak akan panjang cerita karena memang ini dianggap kebutuhan organisasi, bagaimana pemetaan ini ada dan tidak. Kemudian bahwa dalam proses perubahan pun memang ada semacam penilaian, ada uji kompetensi, ada dan seterusnya lah yang terkait dengan bagaimana seseorang yang menjadi dari pejabat struktural ini bisa. Jadi tidak serta-merta baik menjadi pejabat fungsionalnya ataupun menginginkan satu jabatan fungsional tertentu yang dia impikannya. Misalkan tidak serta-merta saya ingin jadi mengikuti pejabat fungsional sebagai tenaga kesehatan, pasti saya ditolak karena tidak punya riwayat ke sana walaupun saya misalkan punya pendidikan di wilayah itu. Misalnya. Tidak serta-merta. Jadi ada beberapa kompetensi yang memang harus dilakukan. Tetapi semangat perubahannya memang ini yang dianggap yang saat ini menjadi pilihan dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi kita dalam konstruksi pelayanan publik. Nah, di KPU sendiri sudah terjadi peristiwa ini. Jadi ini sudah bukan bukan hal yang angan-angan lagi, sudah realisasi, sudah terjadi, ada di bagaimana proses pengangkatan dan pelantikan. Jadi pelaksanaan Kemenpan ini sudah kita laksanakan, sudah menjadi bagian dari kita, walaupun kemarin stel-selnya masih aktif. Jadi masih dalam arti apakah ada keinginan dari ASN yang bersangkutan, pegawai yang bersangkutan untuk pada saat ini beralih status menduduki jabatan fungsional. Ini yang jadi tema pertamanya, yang selalu jadi pikiran pertama adalah bagian dari reformasi birokrasi. Nah, dalam konstruksi dua jenjang eselon tadi, maka yang berpandangan eselon yang dimaksud adalah dalam satu struktur KL, bukan kementerian atau lembaga, bukan dalam satu struktur satuan kerja, maka dengan sendirinya yang saat ini kita kenal ada eselon 3, 4, dan 5 atau administrator pengawas, itu dengan sendirinya dimaknai menjadi dihapus. Dan langsung berubah masuk ke dalam jabatan fungsional. Jadi dalam situasi ini maka yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pengalihan jabatan administrasi atau pegawai yang dulunya berkedudukan sebagai pejabat administrasi menduduki menjadi jabatan fungsional. Nah, ini contoh Pak ini memberikan materi bahan dan ini yang kita kenal sekarang. Beberapa sekarang sudah mulai masuk. Yang paling saya kenal nih Widya Iswara. Pasti Mas Suzuki tahu ada WI ini di diklat kita dari awal. Dari awal juga sudah terjadi ada proses testing. Jadi beberapa teman kita misalnya teman saya juga yang di Sukabumi baik yang di sini Pak Budi Mas Bas, Pak Budi yang dulu Kasubag Umum hari ini sudah jadi WI ini di provinsi. Jadi kita kenal
ada yang disebut jabatan-jabatan fungsional ini. Ya, ada, dan ini memang diatur baik dari Permenpan ataupun secara rinci detail ada di BKN. Oke. Nah, kita pun KPU RI, nah ini yang saya ingin tegaskan kembali, sudah melakukan pengusulan. Jadi kita pun, jadi sebagai lembaga, jadi kalau yang tadi ini ada di wilayah-wilayah terkait instansi yang ada. Jadi Arsip Paris misalnya ada di lembaga Arsip Nasional dan seterusnya. Saya nggak hafal semua, tetapi ini adalah jabatan-jabatan fungsional yang sudah dikenal dan diusulkan atau dalam konstruksi pembinaan di instansi atau kementerian lembaga KL yang terkait. Kita pun, KPU pun sedang melakukan proses ini. Sedang coba menyusun, nah, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari proses birokratisasi ini. Nah, yang terdahulu kita sudah lakukan penyesuaian yang ada jabatan fungsionalnya memang telah lebih dahulu dikenal, ditetapkan dalam pembinaan di kementerian atau lembaga lain, di institusi yang lain. Jadi yang sudah dilakukan sekarang, yang saya dengar yang paling sedang disampaikan jabatan fungsional khusus kita, khas kita itu adalah soal kepemiluan, di teknis kepemiluan. Jadi ada proses usulan, persetujuan menteri, pengangkatan, dan seterusnya, sampai kemudian muncul rekomendasi PAN. Inilah yang sudah terjadi di kita, Pak Basuki. Ada 11 orang yang sudah ikut dalam proses kemarin. Sekali lagi, Bu Tami memang asasnya masih sukarela. Ada 2 jenis analisis peranata keuangan, anggaran, dan Arsip Paris kemarin yang dibuka. Yang oleh KPU RI ditawarkan kepada pegawai kita. Ada, saya lupa, tapi tidak seluruh yang ikut memang bisa datang. Nah, sehingga muncullah, nah, ketika proses itu berlangsung, jadi jangan salah, jangan keliru ini, ada kesan ikut Arsip Paris dalam pembinaan lembaga administrasi arsip nasional, tidak serta-merta atau tidak berarti kemudian ya dia memiliki jabatan fungsional Arsip Paris kemudian berubah menjadi pegawai arsip. Tidak, dia yang ada di keuangan perangkat keuangan kemudian menjadi pegawai keuangan, tidak begitu. Nah, sehingga saya sengaja nih saya petikan yang kemarin terjadi secara daring, ada 11 orang, di Jawa pun ada 4 orang, Mas Bas yang ikut, di antaranya Pak Sonson, Pak Kabag. Nah, jadi saya sekarang sudah punya contoh real yang nyata karena kebetulan yang ikut beragam. Dari mulai Pak Kabag dalam posisi kedudukan pangkat 4B dan saat ini sedang menduduki jabatan eselon 3 atau jabatan administrator, dan termasuk mereka yang saat ini sedang memiliki jabatan fungsional sebagai pejabat fungsional. Benar bahwa dalam konstruksi tadi yang disebut proses konversinya kemudian, saya ingin tegaskan dulu ini. Dinyatakan resmi, jadi memang ada yang disebut beralih. Saya ingin perhatikan dulu, yang memutuskannya tetap sekjen kita, tidak orang lain. Jadi perubahannya terjadi di lingkungan kita sendiri. Melalui penyesuaian atau invasing, itu yang tadi, dasar yang digunakannya. Jadi melihat, tadi kebetulan nih kasus yang terjadi di kita, contoh menurut saya, yang bisa memperkaya kita tentang pengetahuan pelaksanaannya, agak lebih baik dari kemarin lagi. Karena di luar dugaan saya sih sebetulnya, keputusan cepat diambil juga Pak Kabag, Pak Sonson untuk melakukan proses alih status. Tetapi itu memang keniscayaan yang memang akan terjadi di ke depan kita. Nah, jadi dinyatakan berhenti dan kemudian berubah menjadi pegawai invasinya. Oke ya. Nih, saya ingin contohkan tuh, tidak semua, ada 66 yang disetujui 45. Jadi ada tidak serta-merta. Yang disetujuinya berapa, yang ditolak berapa, tidak serta-merta. Karena tetap ada pertimbangan surat persetujuan dari Kemenpan itu, yang dilaksanakan oleh BKN itu, memperhatikan juga
kompetensi atau mungkin juga kualitas orang tersebut. Meskipun memang pertanyaan saya, lalu kalau nggak lulus gimanain? Sebetulnya tidak selesai, tetapi saya ingin menyampaikan di lebih awal bahwa tidak serta-merta. Boleh jadi tadi mungkin dari sisi kompetensinya tidak sesuai, tidak ada riwayat orang jadi arsiparis, padahal sepanjang sejarahnya misalnya jadi bendahara, misalkan. Yang paling mudah. Sehingga ketidaklulusan lebih ke arah saat kita memilih ya harus sesuai dengan kompetensi kita. Apa itu kompetensi? Dengan riwayat kita, riwayat pendidikan, kursus yang sudah kita ikuti, kemudian kegiatan-kegiatan keseharian selama kita menduduki tugas, melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi. Kira-kira gitulah yang positif. Oke. Ini contohnya tuh yang sudah dilakukan secara nasional. Jadi kalau di KPU RI sudah dibuat, jadi total formasinya 787. Termasuk, nah ini istilah-istilah ini, istilah ahli madya itu yang disebut dengan nama jabatan fungsionalnya. Apa? Bukan nama. Kelas jabatannya, kira-kira. Oke. Ini yang pertama, pertanyaan yang kedua tadi disampaikan, saya tangkap tadi dari arahan Pak Moderator, Mas Basuki, kalau setelah ini lalu akan kemana? Nah, jadi sekarang sedang berlangsung dua peristiwanya di lingkungan kita, di RI. Yang pertama tadi, proses alih status yang saya sebutnya secara sukarela, tanda petik ya, artinya lebih ke soal keinginan yang bersangkutan, belum sebuah perintah, gitu. Sudah berlangsung. Jadi teman-teman sekarang sudah saya punya 4 di provinsi ini. Selalu saya tanya juga Bu Tami hari ini, karena bagi kita KPA, Mas Bas sebenarnya satu, bagaimana cara pembayaran gaji yang bersangkutan? Apakah sudah langsung invasing juga, tanda petik dengan menggunakan standar tukin untuk jabatan fungsional, atau masih ada masa perubahan yang sekarang harus dilakukan. Jadi bulan ini saya masih menunggu kepastian itu. Nah, secara normatif mestinya sudah berubah menjadi fungsi jabatan fungsional. Sehingga kalau tukin kabagnya sudah berubah, harusnya menjadi tukin ahli madya di dalam jabatan, bagi Pak Sonson misalnya, dalam jabatan istilahnya analisis perencanaan anggaran APBN. Saya bilang, nah, jadi yang sekarang sedang dilakukan penataan organisasi, kemudian penataan formasi, pembinaan pengembangan kompetensi, serta pola KRJF, MONEF-nya, menyampaikan laporan, dan seterusnya yang sedang berlangsung. Termasuk saya pun ditugaskan untuk ikut melakukan proses ini yang memang saya sebut tidak sengaja, karena memang dari kesadaran tadi ada 4 pegawai kita yang juga sedang melakukan. Kita semua sedang belajar. Nah, ini dia. Jadi yang pertama yang disebut dengan tata kelola jabatan fungsional, setelah penyetaraan ini, kita sedang melihat akan terjadi penyetaraan dari mulai, saya kurang hafal persis, tapi kira-kira ini langsung didudukan dari posisi awal. Ahli madya menjadi koordinator. Ahli muda menjadi subkoordinator. Nah, ahli madya ini didapatkan dulu ya invasing ini, dalam situasi invasing itu karena sudah menduduki jabatan dari mereka yang telah menduduki jabatan administrator atau eselon 3. Dengan syarat tertentu maka berubah menjadi ahli madya. Nah, saya sudah tidak ragu sekarang karena saya sudah punya Pak Sonson Kabagul yang sudah berubah itu. Nah, kemudian yang eselon 4 di kita tidak terjadi, tidak ada kemarin yang menjadi contoh, tetapi sudah terjadi di tempat lain, maka ditempatkan sebagai subkoordinator. Dan yang lain disesuaikan dengan rentang pangkat yang disandangnya pada saat proses itu berlangsung. Nah, ini yang saya ulang, ini yang menggunakan mekanisme invasing, artinya posisi kita yang memang sedang
atau melakukan proses alih statusnya sudah sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi. Saya ulang, berbeda pasti dengan mereka yang sejak awal memang sudah akan mengisi formasi ASN menduduki jabatan fungsional. Seperti tadi saya sampaikan, tenaga kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang pada saat ini dibikin, ini masih perencanaan. Kabin, jadi jabatan fungsional ahli media, dia menjadi koordinator apa. Gitu. Jadi saya sekarang di Jawa Barat saja masih dalam keadaan yang belum bisa mempertegaskan apakah saya sebagai atasan langsungnya akan langsung memberi nomenklatur, misalkan Pak Sonson ini sampai JF ahli medianya sudah terjadi karena SK di sana, tetapi koordinator bidangnya yang belum terjadi secara formilnya. Tentu tidak akan kemana, katakanlah kemarin Pak Sonson berkedudukan sebagai Kabagul, maka fungsi dan peran koordinatornya pasti akan juga diarahkan oleh saya, jadi pimpinan Satker, ke arah wilayah itu. Nah, tetapi fungsi-fungsi dan peran-peran ini belum kita dapatkan secara ketentuannya. Jadi saya belum bisa memetik satu ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan, misalkan Pak Sonson menduduki jabatan JF Ahli Media dalam fungsi dan peran koordinator bidang keuangan atau bidang logistik atau mungkin bidang keuangan dan logistik. Nah, sementara yang akan kita ikuti sesuai dengan PPKU 14 saja, yang kebetulan di wilayah itu tidak berubah. Oke. Nah, agak berbeda yang pelaksana, kalau kita sebut yang dulunya pejabat fungsional saja. Jadi, sudah bisa kita lekatkan, dia arsiparis, maka dia langsung dilaksanakan fungsi tugasnya sebagai arsiparis. Jadi saya juga ada pernah pelaksana dalam bidang keuangan, Karlin, sudah kita tempatkan di bagian keuangan. Nah, kalau yang ahli media atau ahli muda, yang dulu ahli muda kebetulan di Profesi Pidana, yang dulunya Kabag atau Kasubag, maka penempatan nomenklatur koordinator apanya ini yang masih kita lihat dan kita tunggu bagian dari proses. Secara konsep, yang sesungguhnya sejak dahulu, jadi tentu kita harus memberikan dorongan kepada teman-teman nih para ASN, mudah-mudahan masih semangat dengar di belakang. Jadi akan berbeda menjadi fungsional dengan posisi menjadi pejabat struktural. Biar tidak nyontohin orang lain, sayalah contohkan sendiri. Ya Mas ya. Jadi dalam riwayat kehidupan 95, kemudian tahun 2006 saya telah bisa masuk ke eselon 3 waktu itu jadi camat. Jadi sejak eselon 3 itu, kalau hari ini disebut sudah menduduki jabatan administrator, eselon 3 itu maka posisi pangkat kita, karena kalau di jabatan struktural itu Kang Agung pangkatnya sesuai dengan jabatan. Jadi kalau Mas Basuki tidak jadi sekretaris, akan berhenti terus sampai kapanpun di 3D. Saya nggak tahu Mas Basuki berapa lama nginjek 3D-nya. Tidak beranjak-anjak lagi. Nah, saya contohkan sendiri saja lah. Saya contoh Mas Basuki seperti itu. Saya pun sama. Di usia 39, saya tuh Mas, sudah eselon 3. Bergerak terus, nyebrang ke 4A, karena saat itu sudah 3D, masuk ke 4A, tidak berhenti, masuk ke 4B, sampai akhir cerita, karena saya tidak maju-maju di eselon 3, atau hari ini disebut jabatan administrator, maka saya melewati pangkat 4B saya selama 8 tahun. 7 tahun ke-8 saya baru masuk ke 4C. Jadi 4B saya dapat tahun 2012, saya lupa ya persisnya. 4C saya dapat tahun kemarin.
Kenapa? Nah, karena jabatan struktural memang menempatkan seperti itu. Jadi pangkat kita akan terhenti di posisi maksimal. Jadi bagi teman-teman yang saat ini tidak menduduki jabatan struktural, kecuali misalnya yang sarjana pangkat maksimalnya 3D. Walaupun tidak menduduki jabatan struktural. Kalau dia S2 yang resmi dengan izin dan seterusnya, maka dia bisa ke 4A. Tapi setelah itu berhenti. Jadi bisa dibayangkan kalau dia mulai bekerja, anak sekarang kan apalagi dari tahun umur 25 ya sudah jadi pegawai. Kalau zaman saya kan masih 29, 30, 25, 24 sarjana sudah jadi PNS. Saya lihat di saya juga usianya masih 25. Maka selama 4 tahun reguler kita naik, kita bisa bayangkan 4 kali 4, 16 tahun di usia 25 tambah 16, katakanlah seperti itu, berapa tuh? 41 tahun dia akan sampai ke pangkat tertinggi 3D. Masa kerja dia sampai 58. Kira-kira begitu. Kalau dia naik 4, eselon 4, tidak menyebabkan naik pangkat, kecuali dia S2, baru bisa ke 4A. Maka dia akan nambah lagi, sampai dengan usia berapa, kalau dia tidak sekolah lagi, maka tetap saja akan di. Kalau dia tidak masuk ke eselon 3 atau jabatan administrator, maka selama itu juga dia akan berhenti di pangkat itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, karena memang seperti itu awalnya, sehingga sering kita jadi seloroh, kalau di guru, di dosen itu cepat-cepat. Jangan kaget makanya senior kita, almarhum misalnya Prof. Dede Mariana, senior saya di kampus cuma beda 4 tahun kuliahnya, jadi PNS-nya juga beda sebentar. Umur 42 sudah jadi profesor, artinya 25 jadi PNS, 42 atau 43 sudah 4E pangkat. Nah, itu yang disebut jabatan fungsional. Jadi inilah yang selalu disebut di jabatan JF ini dianggap lebih dinamis, kemudian memaksa kita untuk agil atau apa tangkas lah, cekatan untuk bisa, karena dituntut oleh sejumlah keahlian sendiri yang kinerja dan kerja kita dinilai oleh sistem yang menyebabkan kemudian atas kinerja kita bisa menjadi naik pangkat. Kita bisa menemukan Prof. Jundan itu seusia saya, sudah profesor usia 45-nya, Mas Bas. Kalau sudah profesor itu sudah hampir pasti pangkatnya sudah 4E. Walaupun ada yang 4D, tapi pasti itu sudah masuk ke 4D. Di usia-usia 40 saja, saat kalau yang di luar sekolah kedinasan kan pastilah rata-rata bekerjanya itu kan dimulai usia 25 paling cepat. 26 mungkin. Cukup 15 tahun, 20 tahun sudah tamat tuh pangkatnya. Nah, beda dengan kita yang situasinya di struktural. Nah, ini juga jadi dari sisi pribadi, tentu saja ini menjadi satu pilihan. Kalau sekarang situasinya tetap diberikan dalam kedudukan sebagai pilihan. Nah, saya sering berseloroh ke Pak Sonson, iya saya bilang, Pak Kabag, karena Pak Kabag juga akan berhenti, sudah berhenti pangkat 4B-nya, kalau tidak naik ke JPT, ke jabatan tinggi Pratama atau eselon 2, maka akan terus di 4B tersebut. Saya bilang jangan nurutan saya juga sama. Sampai ulang tahun kedua, Mas Bas. 4B-nya, jadi Mas Bas juga jangan begitu nanti. Atau keburu habis zamannya. Oke ya. Nah, ini Jakarta memberikan di tata laksana yang esensinya tadi. Jadi dalam struktur yang sama, diilustrasikan, maka akan menjadi koordinator yang sama. Tentu saja tidak sama dengan begini pada saat kita melihat ada perlu misalnya mutasi dan rotasi tugas. Misalkan. Katakanlah Pak Kabag Sonson, lagi-lagi saya contohkan, Pak Kabag Sonsonnya misalkan, dari sisi rotasinya dia saat ini lebih tepat menjadi Kabag HTH misalnya. Bisa saja. Tetapi sebagai gambaran dalam proses invasing ini, maka hampir serta-merta dilakukan. Ini yang dicontohkan oleh pusat. Bagian program data, apa nih ininya?
analis SDM aparatur ahli media. Analis pengelola keuangan APBN ahli media. Nah, ini Pak Sonson sudah di sini. Sudah terjadi ini. Nah, ininya yang sekarang kita tunggu apakah akan terus sudah. Nah, yang berikutnya ini ya Bu Tari, yang utama yang kita tunggu nih sebenarnya. Penata kelola pemilu ahli media. Nah, ini kita masih nunggu. Mudah-mudahan sih sekarang sudah terjadi. Walaupun saya belum dapat kabar. KPU pun akan membuat sedang mengusulkan jabatan-jabatan fungsional, dan ini diresmikan dalam lembaganya di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, nomenklatur ini pengelola keuangan APBN itu masih pengelola barang dan jasa, ini masih ada, bukan masih, ini adanya di milik orang lain sebagai instansi pembinanya, kira-kira begitu. Ini ada di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan. SDM aparatur ada di Kemenpan. Jadi sebagai leading sektor di masing-masingnya. Saya sedang berimajinasi, jangan-jangan inilah yang disebut dengan unity dari dulu cita-cita sedang dihapusnya NIP. Jangan-jangan inilah real nyata. Dulu kan kita di kotak-kotak bahkan dengan NIP. Makanya kecamatan itu dulu disebut terminal. Karena di dalamnya zaman saya itu ada NIP 48, ada NIP 01, ada NIP guru, ada NIP macam-macam. Jadi lihat daftar hadir tadi papan itu lucu. Kayak disebutnya juga terminal. Karena isinya beragam. Nah, dihapus kan? Nah, jangan-jangan ini yang lebih maju lagi tentang unity kita dalam konstruksi berubah menjadi ASN dari dulu kita lebih disebutnya PNS maka tidak menjadi bagian dari ASN. Oke, di kabupaten kota saya contohkan ini anak ilustrasi contoh yang memang akan diberikan. Saya ulang, ini belum terjadi meskipun Pak Samsunnya sudah terjadi mendapatkan ini analisis pengelola keuangan APBN ahli media. Itu sekarang jabatannya. Kalau ditanya apa jabatan Pak Samsun, adalah ini lengkapnya. Analisis pengelola keuangan APBN ahli media. Begitu kalau membuat biodata keterangan. Kemarin saya tahu persis karena Pak Samsun mau ikut juga Mas Bas, ikut open bidding di lembaga lain. Oh ini rupanya kira-kira begitu. Oke. Nah, di kabupaten kota pun ini. Kita masih melihat di konsep awal, karena ini juga jadi bahan rapim, sering pertanyaan, apakah fungsi sekretaris ini nanti juga akan dihapus di kabupaten kota? Itu sama dengan pertanyaan berikut tentang apakah nanti dikenal fungsi KPA yang dipegang oleh pejabat fungsional. Hari ini normanya masih fungsi KPA itu ex officio karena memegang jabatan struktural. Jadi tidak sederhana memang mengurai ini. Jadi Mas Bas, saya belum membayangkan Mas Bas akan dihapus. Kecuali aturan rejim keuangannya juga dihapus. Kira-kira begitu. Sehingga di gambaran pimpinan kita pun belum serta-merta seperti tadi langsung merubah bagaimana dari kasubag program misalkan menjadi perencana ahli muda dan seterusnya. Nah, pertanyaan sesungguhnya tentang apakah dikenal nanti pimpinan Satker oleh pejabat fungsional. Selama ini tidak dikenal. Selama ini yang ada adalah bahwa yang disebut pimpinan Satker, yaitulah yang disebut pejabat struktural. Saya sedang menduga kelihatannya ada Mas Basin. Karena belum terbayang ada KPA yang pejabat fungsional. Seperti dulu dihapusnya PINPRO yang bukan jabatan struktural. Kira-kira. Hari ini PPK boleh saja bukan pejabat struktural. Tetapi KPA-nya kan tetap ex officio dari pejabat struktural tersebut. Tidak bisa dikemana-mana. Oke. Nah, itu yang tadi yang membedakan kita yang struktural saat ini dengan yang fungsional. Di antaranya akan lihat ada yang disebut dengan angka kredit. Jadi yang menyebabkan kenapa ibu guru kita bisa cepat, kenapa dosen kita bisa cepat, karena ada target-target yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut untuk dapat mencapai satu syarat kenaikan pangkat tertentu atau kemajuan karir tertentu. Yang tentu saja ini juga berimplikasi langsung terhadap penghasilan yang ada. Ada yang disebut model penilaian, saya akan tambahkan lagi. Nah ini dia. Nah ini yang disebut dengan penyetaraannya. Ini dalam konstruksi kita invasi. Sebutlah, saya contohkan lagi, atau Bu Mira lah misalkan.
Terus saya nggak hafal kalau Bu Mira berapa lama. Pak Sonson, nah, waktu kepangkatan terakhirnya berapa tahun? Maksud kepangkatan terakhir ini, misalkan di 4B ke 4C. Pak Sonson itu sudah di atas 4 tahun. Maka Pak Sonson punya harapan untuk mendapatkan kenaikan pangkat reguler. Itu loh Mas Bas. Nah, kalau masuk ke 4 tahun. Kalau dalam posisi 3 atau tahun keempat, maka poinnya dianggap 75%. Katakanlah begini, angka kredit untuk naik pangkat dari 4A ke 4B itu 150 poin. Di mana masing-masing poin diisi nanti dengan sekian beberapa kegiatan yang berpoin tertentu. Maka dianggap yang bersangkutan sudah 75%. 155% dari 90 berapa? 10%-nya 15, ya berarti 35-an, 40 angka kredit lagi yang harus ditempuh untuk bisa naik pangkat. Nah ini pasti menguntungkan dibanding seperti saya tadi. 7 tahun berhenti sudah. Karena tidak dapat eselon 2, ya sudah 4W saja terus. Gitu. Sampai dengan eselon 2-nya didapatkan melalui pola yang kemarin misalnya open bidding dan seterusnya. Nah, bagi pangkat fungsional, akan bisa begini selama kita bisa memenuhkan sendiri kewajiban kita pemenuhan angka kredit. Tapi juga sama, tidak akan pernah naik pangkat kalau diam aja nggak pernah menyesuaikan, memenuhi kewajiban kreditnya. Oh, saya contohkan, Mas. Nih, nah, kebetulan contohnya pangkat 3C 2 tahun 6 bulan. Ke ahli muda. Bagaimana cara dia naiknya? Nah, ada hitung-hitungan ini. Yang tadi itu, kalau 2 dalam 3 tahun, dia 50%. Nah, dihitungkan 50% kali, nilai kualifikasinya berapa? Harus 100, sehingga dia yang harus diperolehnya berapa untuk naik. Ini saya bayangkan berarti angka kredit ini nilainya yang harus didapat 250. Dalam posisi ini, maka kita akan mengenal nanti apa yang disebut dengan tugas pembina. Instansi pembina, siapa itu? Tadi, jaringan di keuangan, jaringan di asiparis, dan sebagainya. Dan ada yang disebut dengan instansi pembina atau unit pembina teknis. Nah, pengguna dan pembina. Jadi ada bukan dua guru ya, ada 2 yang dia sebagai perencana di wilayah keuangan, maka dia akan terus terverifikasi apa-apa dan sebagainya kaitan dengan itu di lingkungan keuangan. Kemudian instansi pengguna atau kita, maka akan KPU-nya sendiri akan menggunakan melihat hasil-hasil itu yang dinilai dari ciri kerja dan sebagainya, dan kemudian dalam taken prestasi dari apa yang dihasilkannya melakukan proses yang sama, lapor BN dan sebagainya. Ini istilah-istilah kita nih. JPT Madya, JPT Pratama, administrator, dan pengawas yang harus ada di kita. Jadi administrator ahli Madya. Ini saya contohkan. Saya ngambil contoh arsip. Karena kebetulan saya minta ke Bu Mira tadi. Coba Bu Mira, saya bilang, apa target yang harus dilakukannya? Tugas pokok, melakukan kegiatan pengolahan arsip dinamis, pengolahan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Maka angka kredit kumulatif yang harus didapatkannya ditentukan. Ini yang disebut dikenal ada target-target. Ini sekian. Jumlah minimal per tahunnya sekian. Nah, ini didapat dari aktivitas yang diberi poin. Saya masukkan. Jadi si 20 ini menjadi bagian dari keseluruhan untuk dapat naik itu poinnya apa? Arsiparis kategori keterampilan. Nanti ada kategori apa lagi? Nah, bisa dilihat-lihatlah yang sudah settle dan adanya dalam Permenpan seluruh rangkaian ini.
Jadi yang memang secara konsep Utari yang ingin dikembangkan ini adalah karena dia punya sifat tadi agil, lebih mudah, sehingga rentang kendali pengungkapan pemikiran dianggap akan lebih mendukung ini. Karena orang akan, para ASN ini akan bekerja dengan kualitas dan profesinya. Sehingga manajerial dalam hal ini pimpinan tinggi atau JPT ini eselon 2 nih, jabatan pimpinan tinggi. Kalau Pratama, Madya, dan Utama, yang eselon 2A lah, saya yang paling ucit ini, JPT ini dianggap akan lebih kuat kepemimpinannya dan hanya langsung melakukan fungsi kendali. Jadi tentang kendali yang dilakukan. Ini alam pikirannya 3-4-nya sudah hapus. Jadi puncak manajerialnya hanya tunggal. Kalau di level eselon 2-nya di provinsi, maka posisi JPT Pratama eselon 2A atau 2B lah yang ujung. Nah, kalau dia di pusat, di kementerian dan lembaga, maka JPT Jabatan Pimpinan Tinggi Utama atau Madya eselon 1B atau 1A yang langsung memegang rentang kendali. Tetapi tadi dengan 2 jenjang kendali. Ya, eselon 2-nya tetap ada. Sampaikan saja pola kalirnya sama. Jadi ahli Madya masuk ke 4C. Jadi kalau dibayangkan ahli Madya di jabatan struktural, ini sama dengan eselon 2B. Nah, pangkatnya maksimal sampai 4C. Kalau di provinsi ini kepala biro yang eselon 2B. Kalau kepala dinas 2A. Sekretaris KPU provinsi bagus diberi 2B. Diberi eselon 2A. Sehingga bisa naik saya nanti kalau panjang umur, sisa masa kerja ini ke 4D. Dalam konstruksi itu. Nah, dalam proses karir, ini tidak lagi ditentukan oleh jabatannya apa, tetapi ini ditentukan oleh bagaimana yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban pemenuhan angka-angka kredit yang telah jadi standar di masing-masing. AK, ada diklat, ada uji kompetensi, dan peterjabatan. Oke, saya kira, nah ini sebagai gambaran lebih teknis, saya kira tidak perlu dilihat, yang pasti ada penyesuaian. Kalau seseorang dalam satu tingkat ijazah bagaimana, penyesuaiannya akan di mana, promosinya akan di mana. Catatan tadi ya, yang diusulkan pun secara nasional tadi terlihat, tidak semua yang diusulkan langsung dianggap lulus, kalau memang tadi kasarnya kompetensinya tidak berhubungan sama sekali dengan jabatan fungsional yang dikehendaki. Seumur-umur ngurus keuangan, melamarnya arsiparis, pastilah enggak lulus. Riwayatnya diklatnya arsip, keuangan, diklat bendahara, diklat pengelolaan keuangan, tapi melamarnya arsip, pastilah enggak akan lulus. Kira-kira gitu. Oke, nah. Baik, saya kira ini yang ingin disampaikan. Sekali lagi Pak Basuki, Utari, dan para pimpinan komisioner juga untuk teman-teman di sana. Ini sedang learning by doing lah kira-kira, masih sedang berproses. Khususnya saya sendiri sebagai pembina kepegawaian tingkat provinsi pun belum melakukan upaya lain selain mengimbau, menginformasikan. Tetapi kalau sejauh beranilah kira-kira memotivasi, memberikan dorongan, atau paling kurang menyampaikan keuntungan apa yang didapat kalau seseorang menduduki jabatan fungsional. Karena pada dasarnya di undang-undangnya, di undang-undang ASN, Mas Bas, pejabat fungsional boleh melamar JPT. Jadi setiap ketentuannya selalu, saya sering bertemu dalam beberapa kesempatan seleksi eselon 2 atau seleksi jabatan tinggi pertama, misalkan bertemu dengan jaksa yang fungsional selama yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional sesuai yang disyaratkan. Jadi selalu 2 syarat, minimal eselon 3 atau menduduki jabatan fungsional ahli madya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau pagi-pagi begitu, saya nyebutnya remaja nih teman-teman pegawai nih, dan
Danan misalkan, sekarang cepat terus menjadi fungsional, yang penting sampai ke tingkat ahli madya, maka usia itu, kapan itu bisa didapat, bisa ikut kalau memang ingin menduduki jabatan struktural, eselon 2A, misalkan sekretaris KPU provinsi, atau kepala dinas, atau apapun yang ada di, atau pusat kepala biro misalkan, selama memang pangkatnya terpenuhi, dan itu bisa didapat lebih cepat dibandingkan dengan sungguh-sungguh dibanding dengan kalau misalkan hanya mengandalkan jalur struktural. Saya yakinkan itu selama kita memang bekerja dengan baik. Kalau struktural, selama strukturnya isi, tidak ada tempat yang kosong, nggak gimana-mana, ya nggak akan pernah bisa ngeganti. Jadi saya 5 tahun lagi, sebut saja panjang umur, tidak juga ada nasib ke tempat lain, saya di sini, maka saya pastikan kabag-kabag tidak bisa gantikan saya selama saya tetap berbuat baik, tidak melakukan kesalahan atau tanda kata lain dipecat. Itu bedanya, sehingga para kabag pasti tidak bisa naik pangkat. Karena tidak bisa menjadi sekretaris menggantikan saya selama saya ada. Tetapi sebagai pegawai fungsional, maka kabag dalam kedudukan setara tadi bisa naik pangkat. Tidak usah menjadi sekretaris, menjadi koordinator di bidangnya, misalnya tadi koordinator di bidang keuangan saja, tetapi dalam posisi pangkat fungsional, maka bisa mungkin melampaui saya dari sisi pangkatnya. Karena kalau struktural, tetap saja dihitungnya berdasarkan masa 4 tahunan pemenuhan masa pangkat dalam setiap tahapan pangkat tersebut. Bisa ujung-ujung 2 tahun, ada sih yang disebut kenaikan istimewa, tapi yang namanya juga istimewa, Pak, itu jarang terjadi. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Lama saya coba kontrol jam tadi, mudah-mudahan sih bermanfaat dan memang sebagai hal baru ini bisa berguna untuk sama-sama kita melihat apa yang kemudian akan kita laksanakan di kedepan. Sementara saya sampaikan demikian, mohon maaf apabila yang belum berkenan. Saya kembalikan ke Mas Basuki, ke moderator. Terima kasih. Maaf, suaranya Pak. Di paparan tadi antara lain, yang pertama implementasi eselon 1 dan eselon 2 itu baru terbatas di tingkat pusat, ya Pak ya? Ya. Sedangkan yang berkembang itu untuk eselon 2 dan eselon 3 masih menjadi pertanyaan kita bersama, apakah eselon 2 itu nanti ada eselon 2 dan eselon 3, ya. Kemudian di tingkat kabupaten kota, apakah masih memungkinkan ada eselon 3 dan eselon 4? Iya. Ya. Kemudian penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional harus juga memperhatikan kesesuaian jabatan. Ya. Kemudian juga harus melalui uji kompetensi penyetaraan jabatan. Ya. Kemudian yang ketiga, saat ini masih adanya moratorium jabatan, pengisian jabatan struktural, baik itu eselon 3 maupun eselon 4, maka kepada rekan-rekan yang kemarin mengikuti uji kompetensi, mohon sabar dan maklum, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan moratorium tersebut akan dibuka kembali untuk seleksinya. Kemudian saat ini belum ada terkait dengan juknis, tugas dan fungsi jabatan fungsional di lingkungan KPU yang terkait dengan penyetaran jabatan maupun impasing. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami simpulkan dari paparan Bapak tadi. Kemudian untuk rekan-rekan komisioner maupun Kasubag dan Sekretariat, kami persilahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada rekan-rekan, kami persilahkan. Yang pertama mungkin Pak Asep, mangga Pak Asep. Atau Pak Danan dulu, mangga Pak Danan. Sweet. Oh ya, Pak Asep peserta kompetensi ya kemarin ya. Ya. Kalau yang sekretaris sudah diusulkan, peserta kompetensi sekretaris sudah diusulkan. Calon kuat Pak, mudah-mudahan. Tidak kena moratorium. Ya. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga menjadi pertimbangan Bapak. Apakah layak menjadi sekretaris KPU Kabupaten? Maka Pak Asep kami persilakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi saya teringat ke wawancara aja Pak. Dia hanya pertanyaan mungkin pribadi aja. Kira-kira Pak untuk pengumuman Moratorium. Jangan dilanjut. Oke. Siap, Pak Sep. Ya. Langsung ini, Mas? Udah langsung? Udah cukup? Langsung saja. Oh, mangga. Langsung aja Pak, biar ini. Oke, jadi satu-satu saya ingatkan ya. Dulu dengan mudah Pak Basuki sudah mensosialisasikan ya, ada CAP 366. Oke, CAP Sekjen yang merubah 245. Oke ya. Oke. Nah, dan saya juga ya secara detail belum kita sampaikan. Tetapi yang pertama, mengapa diberikan moratorium untuk pengisian jabatan struktural di kita? Tidak ada hubungan dengan soal invasing, Mas ya. Saya ingin tegaskan. Jadi karena kita akan melakukan pengisian PKPU 14 yang nomenklaturnya berbeda. Jadi saat 245 kita mengusulkan, katakanlah di provinsi ada Kabag HTH yang saya tinggalkan yang kosong. Padahal mungkin Jawa Barat dan pastilah kelihatannya akan menjadi KPU provinsi dengan tipologi A. Jadi provinsi itu ada tipe A dan tipe B. Seperti hari ini kan sebenarnya sudah terjadi. Kita nih termasuk KPU yang anggota komisionernya 7 orang. Nah, di tempat lain, kecuali yang gede-gede lagi, provinsi yang gede, karena undang-undang menyebut berdasarkan jumlah penduduk. Nah, yang lain 5 orang. Nah, kita pasti tipe A. Nah, karenanya, sambil melakukan proses pelaksanaan struktur yang baru, maka pengisian jabatan dengan mekanisme 245, yang sekarang sih sudah hapus, sudah dicabut diganti dengan 366 di moratorium. Nah, di surat edaran sekretaris, saya ingat saya nomor 3 bulan Januari, kecuali usulan sekretaris. Karena dianggap sekretaris kabupaten, baik di peraturan manapun, tetap fungsinya selain fungsinya memang dibutuhkan. Jadi, moratorium ini tidak ada urusan dengan invasing, Mas Bas. Moratorium ini kaitannya dengan pengisian struktur berdasarkan peraturan KPU yang baru. Kita semua tahu kan di PKPU baru itu berubah kan, ada nomenklatur, ada SDM dengan hukum dan seterusnya. Ada perbedaan lah, saya lupa detailnya. Tetapi tidak sama persis dengan apa yang ada sebelum perubahan itu. Nah, untuk ini saya karena kita punya sekjen baru, saya sudah berkomunikasi. Pak Asep mungkin 3 minggu lalu lah, sejak diizinkan mengusulkan, saya sudah sampaikan usulan itu. Dan memang ada perubahan mekanisme dari yang awal. Saya usulkan, dikoreksi, saya perbaiki. Jadi sekarang statusnya usulannya sudah hasil perbaikan. Saya tinggal menunggu keputusan sekjen seperti apa. terima kasih Pak. Menghitung hari Pak Asep. Oh, masih pensiunnya kan masih panjang Pak Asep. Kemudian selanjutnya mangga Pak Danan. Ayo Pak Danan mangga. Mangga. Waalaikumsalam. Kirang jelas Mas punten. Bisa diperbesar ya atau gimana? Kurang jelas suaranya. Mic-nya kali. Apa mic Mas Bas tuh yang jelas? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang mau saya tanyakan Pak, kan nanti di struktur di tiap kabupaten kota itu beda-beda dengan provinsi itu. Kalau sudah ada yang ikutan invasing ke JR, yang struktural, ada yang strukturalnya enggak Pak.
Ini kan ke depannya berarti pelaksanaan tugasnya gimana gitu Pak? Kan tiap formasinya beda-beda tiap kabupaten kota nantinya ke depannya. Kecuali diwajibin seluruh kabupaten kota semua harus di EF. Kota dan provinsi dan semuanya harus di EF. Nanti ke depannya gimana? Dan yang kedua, yang saya mau tanyakan kayak Pak Sonson begitu Pak, setelah beliau jadi jabatan fungsional, dia berarti meletakkan jabatan strukturalnya kan ya Pak ya? Apa itu ada yang mengisi atau tetap Pak Sonson gitu? Gimana? Saya kurang paham gitu Pak, ke depannya seperti apa gitu. Ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sangat langsung ke masalah. Mas izin langsung ya. Oke. Jadi saya ingin pisahkan ini soal pemahaman kita. Pisahkan alam pikiran jabatan fungsional dengan struktur kantor. Oke ya. Jadi kalau jabatan fungsional itu menyangkut seseorang yang jadi seorang PNS ASN-nya yang kemudian menjadi berubah dari pejabat struktural seperti Pak Sonson yang dicontohkan tadi, dan kebetulan kita punya contoh bagus pegawai dalam dan menduduki jabatan struktural Kabag menjadi pejabat fungsional, jabatannya sekarang Pranata Keuangan APBN ahli madya. Oke. Jadi sesungguhnya tidak mungkin terjadi perbedaan bagaimana struktur organisasi kita. Nah, hari ini mana yang disebut struktur organisasi kita? Ya PKPU 14 itu, Mas Bas. Jadi hari ini, saat ini kita masih tetap menganggap masih ada sekretaris, masih ada 4 kasubag di kabupaten kota. Di kami ada 1 sekretaris, ada 3 kabag. Tetapi PKPU kita yang sudah hukum positif, yang sudah ketentuan tapi belum dilaksanakan secara penuh, hadirnya deputy di Jakarta itu PKPU 14. Dulu tidak dikenal deputy, hapus Wakaro. Nah, Jakarta sekarang baru melakukan juga proses penataan. Nah, untuk yang provinsi, mengapa belum dilaksanakan? Hari ini sedang, jadi posisi Rapim kemarin, hari ini saya ini posisi Rapim ya, bulan kemarin, Rapimnas di Jakarta, sedang mengusulkan bagaimana tipologi, karena diperintahkan ada tipologi provinsi. Nah, jadi saya ingin prinsipnya, nah, siapa tadi Mas Bas? Pisahkan alam pikiran struktur organisasi dengan jabatan-jabatan fungsional. Jadi di dalam struktur organisasi A bisa jadi ada pejabat fungsional A, B, C yang sama. Saya contohkan yang paling mudah-mudahan nambah bisa mempermudah. Di kampus ada rektor, ada dekan, ada prodi yang saya tahu itu kategorinya jabatan struktural dan di dalamnya ada pegawai struktural, pegawai negeri tata usaha atau zaman kalau di tempat saya namanya SBA. Dan ada pegawai fungsional dosen. Jadi seperti itu. Jadi nanti pun KPU, nah lepas seperti apa nanti strukturnya yang akan jadi gitu ya Mas ya. Apakah strukturnya dengan 2 jenjang tadi, struktur yang sekarang. Nah ya kalau hari ini kan tidak 2 jenjang. Tidak hanya eselon 1 dan eselon 2. Hari ini PKPU 11 kita itu ada eselon 4, ada eselon 3, di provinsi pun ada eselon 2, ada eselon 3, dan ada eselon 4. Belum 2 jenjang, tidak norma 2 jenjang hari ini. Nah, jadi katakanlah kita gunakannya hari ini aja. Berarti ada struktur Jawa Barat, katakan ada struktur sekretaris, ada 4 struktur kabag, dan ada 4 kali 2, 8 struktur kasubag. Kalau kita jadi tipe A. Bagaimana dengan yang tadi, Pak Sonson? Hari ini, Pak Sonson sudah menduduki jabatan fungsional. Apakah dia bukan kabagul? Iya. Pak Sonson bukan lagi kabagul. Maka hak-haknya pun sudah bukan hak-hak sebagai kabagul. Tetapi hak-hak keuangannya sudah hak-hak keuangan sebagai ahli madya, saya lupa menyebutnya terus, keuangan. Bukan kabagul. Jadi jelas dari sisi uangnya pun sudah berbeda. Nah, soal hari ini diperankan seperti apa? Nah, karena kabagulnya strukturnya masih ada, jadi kosong kalau ditanya kubu. Nah,
Sementara saya punya ahli media di bidang itu yang terkait sama, kebetulan persis sama, Pak Sonson tidak melamar yang lain-lain, begitu. Di wilayah analisis keuangan juga, walaupun analis keuangan tidak sama dengan logistik, tidak sama dengan cara berpikir umum kita, maka kita perankan tetap dilengkapkan oleh yang bersangkutan. Tugasnya tetap melaksanakan tugas di sana. Besok terjadi ada yang diangkat, bisa jadi. Jadi ada kabagul berdiri sendiri, kalau kita tetap masih memang menggunakan pola eselon 3-nya masih ada, sesuai PKP 14, maka akan ada ahli medianya dan ada kabagul. Kira-kira begitu. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Nah, kebetulan potret kita hari ini secara nasional kan dihapus tuh seluruh strukturnya. Tetapi sebagian PKPU 14-nya, contoh yang paling nyatanya Wakar dihapus, deputy ada eselon 1B kita, tetapi kabag-kabag juga sekarang di kita ditiadakan. Padahal di PKPU kita masih ada kabag-kabag. Kita masih dalam diskusi tadi tentang perintahnya adalah 2 jenjang. Kalau pusat benar, karena 2 jenjangnya ada eselon 1 dan eselon 2. Bahkan kalau mau letter luck 2 jenjangnya, ada 1A sekjen dan ada 1B deputy walaupun 3 orang. Jadi 3 jenjang sebenarnya, karena ada 1A sekjen, eselon 1B deputy, 3 deputy, dan irtama, dan eselon 2A, karo-karo, dan inspektur. Jadi, nah ini yang hari ini memang sedang masih berjalan. Jadi disebut 2 jenjang juga tidak. Di Jakarta itu 3 jenjang, karena hari ini ada deputy. Nah kalau kita, sekarang misalnya di provinsi ya 3 jenjang, karena ada eselon 2, ada eselon 3, dan ada eselon 4. Kalau itu dibaca 2 jenjangnya tadi, nah Mas Bas, maka eselon 4 itu tetap akan ada di di kabupaten kota, tapi tidak akan ada di provinsi, misalkan begitu. Karena ada eselon 2A dan ada eselon 3. Jadi saya ingin tegaskan lagi, hari ini memang kita sedang nunggu. Kalau potret Jakarta, apalagi sekarang seluruh biro sedang di open bidding, jadi semakin meyakinkan saya, oh ya, ternyata memang bironya persis seperti biro PKP 14, jadi yang kosong-kosongnya, kita akan mengenal 3 eselon 2 inspektur nanti. Ada 3 inspektur. Inspektur wilayah 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah. Jadi Pak Inspektur sekarang itu dianggap 1 inspektur karena akan dibagi wilayah. Di atas inspektur itu sudah ada hasil seleksi yang pertama, yang sekarang yang di jabat Pak Nanang, mantan PLT kemarin, adalah inspektur utama. Ada inspektur-inspektur di eselon 2-nya yang dibagi dalam. Dulu hanya cukup 1 inspektur, tidak ada eselon 1B-nya. Nah, jadi kalaupun akan berada ke sana tentang tadi ada apakah 2 jenjang maknanya seperti apa, menjadi semakin berbeda. Di pusat pun walaupun menghapus kabag, sesungguhnya strukturnya 3 jenjang. Karena ada JPT utama, ada JPT madya, dan ada JPT pratama. Ada eselon 1A, ada eselon 1B deputy, 3 orang dan 1 irtama, dan ada JPT pratama. Di struktur kita tuh ada karo dan para sekretaris provinsi. Oke ya. Nah, saya lihat ini yang memang sama-sama. Jadi hari ini mudah-mudahan sih, maksud saya juga ingin membuka saja, tetapi sekali lagi, kalau ditanya bagaimana saya menggaji sebagai KPA, saya menggaji Pak Sonson hari ini, Bu Mira hari ini, Karlin hari ini. Nah, Mas Bas, ini sungguh jadi PR hari ini buat saya. Harus seperti apa? Yang pasti tukin kabagnya sudah tidak dikeluarkan lagi. Tapi masa rugi, kan ada tunjangan dan seterusnya dari yang bersangkutan yang sudah beralih status atas. Oke, ini memang masa transisi yang luar biasa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ada lagi rekan-rekan? Bu Tami, mungkin komisioner? Cukup, Bu Tami? Bu Ratna? Mungkin 1 Pak dari saya nih. Siap. Kaitannya dengan jabatan sekretaris kan mau ada memasuki BUP, atau usia pensiun. Ya. Kebetulan 4 tahun lagi. Nah, Ya. tentu ada mekanisme tersendiri untuk beralih menjadi jabatan fungsional. Ya. Karena terkait dengan usia pensiun, untuk struktural kan 58 tahun, sedangkan fungsional 60 tahun. Ya. Nah, mungkin ada trik atau mekanisme tertentu yang bisa saya lakukan terkait dengan rencana saya
ikut penyetaraan jabatan fungsional. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik. Saya lupa tadi, itu satu tips lain. Betul Mas Bas, betul. Jadi kalau di struktural, Bu Tami bedanya, saya kemarin jadi bahasa bercandanya mau jadi sekretaris provinsi karena saya nambah usia 2 tahun. Yang harusnya pensiun 58 sebagai pejabat struktural eselon 3 menjadi 60 tahun. Nah, salah satu yang juga fasilitas yang diberikan fungsional di lingkungan kita, Mas Bas, fungsional dosen 65, profesor 70 dan sebagainya. Nah, fungsional kita adalah 60 tahun. Betul Mas, ikut saja proses invasingnya. Jadi sekarang sedang dalam proses invasing. Jadi saya lupa tadi, salah satu bercanda saya, Pak Sonson ke saya juga itu. Selain naik pangkat, juga menambah masa kerja. Nah, jadi Pak Sonson berani ngambil resiko, sebut saja begitu ya, walaupun menurut saya sih janganlah dalam bahasa resiko gitu ya. Toh dua-duanya juga tetap terhitung dari sisi resiko dalam arti jumlah keuangan nih tetap terhitung. Pasti ada gadget-gadget dulu lah sekarang yang jadi PR saya sama beliau nih harus seperti apa mengeluarkannya. Tetapi yang pasti perlindungan hukum atas kepastian hukumnya sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Jadi SK itu sudah dengan sendirinya menyebabkan masa pensiun Pak Sonson bertambah 2 tahun. Nah, jadi Mas nanti kalau ada proses ikut. Kalau memang itu salah satu opsi. Ya, kalau ingin nambah jadi 60 tahun. Kecuali nggak mau lama-lama lagi jadi PNS, mau jadi pengusaha atau jadi apa. Oke, saya kira gitu ya langsung ya. Saya lupa tadi. Betul, itu dua gula lainnya, dua keuntungan lain lah yang ada. Ya Pak, dari Bu Ketua mungkin ada. Pak Tepi, saya hanya menyimak nih karena memang secara general saya masih belum menangkap secara utuh, tapi saya mencoba untuk melihat ini. Saya mengkaitkan dengan di perguruan tinggi Pak Tepi karena saya alami sebagai dosen di perguruan tinggi kan, ketika saya mulai di sana mendapatkan nomor induk nasional, NDN-nya, kemudian ada jabatan fungsional itu. Di mana jabatan fungsional ini di awal itu adalah di ahli media. Yang kalau pangkat itu di 3A. Nah, tetapi ada passing credit point yang harus saya tempuh itu 100 kredit. Nah, untuk pengembangan karir saya mau nanti ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian nanti kalau misalnya di jabatan saya masuk ke dalam dosen itu tentu ada penyetaraan jabatan tersebut sesuai dengan peningkatan tadi kredit point itu sampai ke tingkat alimadia, lektor, kepala lektor dan nanti sampai ke begitu kan. Nah, penyetaraan dari jabatan administrasi menuju ke jabatan fungsional yang akan diterapkan di KPU ini tentu sebagai salah satu cara bagaimana mendesain pengembangan karir ASN, barangkali begitu ya Pak? Betul sekali Bu. Betul ya Pak ya. Betul. Saya lihat esensi kuncinya di situ. Kemudian tentu ini oleh teman-teman, saya ingin support aja kepada teman-teman bahwa ternyata dengan model yang jabatan struktural itu sebetulnya dengan kenaikan 4 tahun itu hanya mentok dengan usia kita yang masih panjang, misalnya dia karirnya masih bagus, artinya terpentok dengan aturan seperti itu. Tapi kalau dengan jabatan fungsional, maka ini akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada para ASN ini untuk mengembangkan karir tersebut. Hanya memang keinginan untuk itu kan harus naik ke passing tersebut dengan ada tadi ya, ada angka kreditnya gitu kan ya, potensinya dan lain, ada persyaratan-persyaratan yang ditempuh oleh teman-teman untuk bisa mengembangkan karir untuk jenjang ke atas tadi ya, di alimadia, ali utama dan seterusnya. Jadi mungkin di sini nanti mohon nanti tentu bimbingannya, arahannya untuk penerapan ini agar teman-teman kami juga di sini ASN juga bisa terus kemudian mengikuti ke jenjang tersebut Pak Tepi, barangkali seperti itu. Karena apalagi di kita juga sesuai dengan formasi di kita masih jumlah SDM-nya juga masih kurang ya Pak ya, yang 17 minimal kita masih hanya 13 orang gitu kan. Nah, ini juga untuk ini terutama yang saya akan sampaikan persiapan jelang pemilu maupun pemilihan di tahun 2024, barangkali seperti itu Pak. Jadi saya ikut senang juga nih dengan adanya hal seperti ini, minimal untuk membangkit itu. Teman-teman yang memang tidak memiliki jabatan struktural pada saat ini, tapi sudah masuk ke dalam pangkatnya 3D ya Pak. Ini kan bisa masih terus dia lakukan dan pengembangan karir tersebut.
Barangkali itu Pak. Baik. Betul. Baik, terima kasih. Pak Bas, saya ingin juga komen. Benar Bu, ini sudah jelas buat Mas Basuki juga dan teman-teman di Kota Sukabumi. Betul. Jadi saya katakan tadi, makanya disebut in passing, karena situasinya istimewa saat kita sedang menjadi pegawai struktural. Kalau dari pagi-pagi kita melamar jadi tenaga kesehatan atau tenaga pendidik dosen, sudah dari pagi-pagi kita sudah jadi tenaga fungsional, tidak lagi disebut in passing. Dan dari dulu juga, dari dulu-dulunya Mas Bas, seorang dokter tenaga kesehatan yang fungsional tenaga kesehatan, kemudian menjadi kepala dinas kesehatan, boleh. Selesai kepala dinas kesehatan, balik lagi jadi tenaga fungsional dokter, boleh, tidak masalah. Sudah dari dulu-dulunya. Nah, yang di dosen kan ya, yang jadi dosen semata, tidak jadi rektor gitu. Kalau di Universitas Negeri kan eselon 1 tuh rektor. Jadi eselon 1 nggak apa-apa. Pasti ada syaratnya lah, pasti pangkatnya 4D dan seterusnya gitu. Selesai rektor balik lagi jadi pegawai fungsional dan tetap menikmati pangkat sebagai pegawai fungsional di usia yang ya itu yang kalau guru besar 70 kali biasa 65 kira-kira. 65 jadi, ya. Betul ya, 65 ya Bu ya kalau yang itu. Betul. Jadi betul Bu, dan ini memang yang diharapkan dari sisi spirit kita, dari sisi organisasi. Karena kalau saya boleh curhat mah bahasanya kan saya juga mentoknya lama. 4B saya 7 tahun, eselon 3 saya di usia 39 begitu. Nah, tetapi pilihan saat itu, Mas kan kita tuh paling jadi WI kira-kira gitu ya. Belum ada pola invasi. Nah, kalau invasi ini memang fasilitas spesifik dari kebijakan pimpinan kita Pak Jokowi pada saat awal, dengan alam pikiran awalnya pun untuk memendekkan birokrasi, mempercepat, membaguskan kemudahan pelayanan. Nah, maka diberi fasilitas spesial gitu. Pak Sonson kan sesungguhnya tidak sungguh-sungguh seorang fungsional analisis di bidang analisis keuangan APBN kan, pasti nggak begitu. Dari riwayat hidupnya sebagai pegawai Pemda dan seterusnya pasti tidak begitu. Beda dengan Ibu Tari yang memang misalnya gue dosen studi mata kuliah itu dari awalnya sudah, makanya disebut agak spesial diberi invasi, tetapi diberi penghargaan setara dengan itu. Nah, tentu saja saya juga sangat ingin ingatkan sebetulnya yang itu fungsi saya yang salah satunya pada saat menyetujui usulan saya juga mencermati betul kalau tadi kalau tidak ada kompetensi terhadap wilayah fungsional yang dikehendaki, pasti tidak akan lulus lah kira-kira gitu. Jadi kalau agar kita bisa terpenuhi, ya wajib kita untuk menyesuaikan dengan wilayah kompetensi yang pernah kita urus. Mas Bas, sekretaris KPA, pernah PPK, Kasubag Umum, masuk ke analis keuangan, saya pastikan lulus. Tapi Mas Bas kalau masuk ke Arsip Paris misalnya jadi ahli di Arsip Paris, saya pastikan nggak lulus karena saya nggak pernah dengar Mas Basuki ngurus arsip misalkan gitu. Kalau pernah bendahara, pernah kira-kira gitulah, mudah saja. Dan memang pilihannya banyak, bukan cuma itu. Saya contohkan 2 kebetulan yang sudah ada di kita 2 contoh ini. Jadi belum saya kembangkan dengan contoh yang lain. Saya kembalikan Mas Bas. Yap. Terima kasih Pak Tepi atas paparannya selama kurang lebih hampir 2 jam ya, dari jam 10 tadi. Iya. Alhamdulillah, terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Tepi telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Untuk itu kami kembalikan lagi ke host, mangga. Terima kasih Pak. Bangga hostnya ya. Di RPP itu ya. Iya nih, beda yang belakang. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Basuki yang telah memimpin acara kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Tepi selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang telah bersedia pada kesempatan hari ini bertemu dan bertatap muka dengan kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi bermanfaat buat kita semua, terutama untuk di SDM KPU Kota Sukabumi. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya kita memasuki acara terakhir, yaitu doa dan tutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Bila bisa bilhat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tari. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Mas.